Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, sebelum belajar, Bapak ingin tanya terlebih dahulu, adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah, semuanya masuk dalam keadaan sehat. Bapak berpesan kepada kalian agar selalu menjaga kebersihan, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan jika kalian bepergian selalu memakai masker. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila, di mana ketika kalian menyanyikan lagu tersebut, maka di diri kalian akan tumbuh rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin tanya, siapa yang tahu kemarin kalian belajar apa? Iya, pintar. Kemarin kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Bapak berharap ketika kalian sudah memahami
materi tersebut kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 4. Di mana tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui tayangan video peserta didik mampu membandingkan informasi yang terdapat pada dua teks non-fiksi dengan mandiri. Yang kedua, melalui tayangan video peserta didik mampu menyajikan informasi yang terdapat pada dua teks non-fiksi ke dalam tulisan. Lalu berikutnya, dengan membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam di Indonesia dengan tepat. Lalu, dengan membaca teks, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Bapak bertanya terkait dengan kerajaan yang ada di Indonesia. Siapa yang bisa menjawab salah satu kerajaan Hindu di Indonesia? Saya, Pak. Ya, Tara. Kerajaan Tarumanegara. Ya, pintar. Kerajaan Tarumanegara. Sekarang salah satu kerajaan Buddha di Indonesia. Saya, Pak. Ya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya, pintar. Lalu salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Saya, Pak. Ya. Samudra Pasai. Iya, Samudra Pasai. Nah, itu adalah salah satu kerajaan yang bercorak Islam, Hindu, dan Buddha di Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang cara membandingkan dua teks dan peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Membandingkan dua teks non-fiksi. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Ramah. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara membandingkan dua teks non-fiksi. Mari kita simak penjelasannya. Membandingkan dua teks non-fiksi berarti mencari tahu persamaan dan perbedaan yang terdapat pada kedua teks tersebut. Membandingkan dua teks non-fiksi dapat dilakukan dengan cara melihat gagasan pokok setiap teks dan informasi yang disampaikan, membaca kedua teks secara menyeluruh dan berulang-ulang, serta membaca kembali dengan teknik skimming untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang terdapat pada teks tersebut. Skimming adalah teknik membaca dengan kecepatan tinggi untuk mencari beberapa hal penting atau ide pokok dari suatu bacaan. Nah, sekarang coba kita bandingkan kedua teks berikut ini ya. Teks pertama, Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-4 Masehi di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Salah satu bukti peninggalan kerajaan Kutai adalah Prasasti Upa yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dan dalam bahasa Sanskerta. Teks kedua, Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 Masehi di Aceh. Peninggalan
mengenali persamaan dan perbedaan yang terdapat pada keduanya. Adapun persamaan pada kedua teks tersebut yaitu kedua teks sama-sama membahas tentang kerajaan di Indonesia. Kedua teks juga membahas tentang tahun berdirinya kerajaan serta peninggalan kerajaan. Sementara perbedaan yang terdapat pada kedua teks tersebut yaitu teks pertama membahas kerajaan Kutai, sedangkan teks kedua membahas kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-4, sedangkan kerajaan Samudra Pasai berdiri abad ke-13. Pada teks pertama juga dijelaskan bahwa peninggalan kerajaan Kutai berupa prasasti upah. Sementara pada teks kedua menjelaskan peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang berupa Hikayat Raja Pasai, Lonceng Cakradonia, dan Makam Sultan Malika Saleh. Nah, kamu juga dapat menjajah video ini untuk menelaah kembali persamaan dan perbedaan kedua teks tersebut. Yang terpenting dalam membandingkan dua teks, kita harus mencermati isi dari setiap teks, sehingga kita dapat menemukan persamaan dan perbedaan yang terdapat pada kedua teks tersebut. Ya, itu adalah materi tentang bagaimana cara membandingkan dua teks. Nah, sekarang kalian perhatikan kembali. Ya, membandingkan dua teks non-fiksi berarti mencari tahu persamaan dan perbedaan yang terdapat pada kedua teks tersebut. Yang pertama, cara membandingkan adalah melihat gagasan pokok dan informasi yang disampaikan, membaca kedua teks secara menyeluruh dan berulang-ulang, dan membaca kembali dengan teknik skimming untuk menemukan persamaan dan perbedaan pada teks tersebut. Jadi, jika kalian bisa mempelajari materi ini, maka kalian dengan mudah akan bisa membandingkan teks, ya, apakah itu satu ataupun dua. Ya, sini. Sekarang ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, Bapak, kalian lihat contohnya dulu, ya. Contoh dari cara membandingkan dua teks non fiksi. Yang pertama di sini teks pertama dan teks kedua, lalu di sini ada persamaan dan perbedaannya. Jadi nanti ketika kalian sudah bisa memahaminya, kalian bisa membandingkan teks tersebut. Nanti ada di bahan ajar dan LKPD ya contohnya. Halo, sekarang tugas kalian jika tidak ada yang ditanyakan adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Tapi sebelum itu, Bapak akan membentuk kelompok terlebih dahulu, di mana minggu lalu kita sudah membentuk kelompok tersebut. Jadi sekarang kalian sudah bersiap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nanti mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok bersama-sama. Bapak bagikan terlebih dahulu lembar kerjanya ya. Baik, kalian kerjakan tugas tersebut LKPD ini secara berkelompok. Bapak beri waktu beberapa menit.
Baik, sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah dikumpulkan berkelompok, dikumpulkan berkelompok. Satu orang saja ya. Ayo. Baik, sekarang kalian perhatikan kembali materi berikutnya. Peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Ya, macam-macam kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak Islam. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 Masehi di Aceh. Raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik As-Saleh, Malik At-Tahir, dan Malik At-Tahir II. Lalu peninggalan kerajaan Samudra Pasai antara lain Hikayat Raja Pasai, Lonceng Cakradonya, dan makam Sultan Malik As-Saleh. Lalu berikutnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada abad ke-15 Masehi. Raja yang pernah memimpin kerajaan Demak yaitu Raden Patah, Adipati Unus. Lalu kerajaan Demak memiliki peninggalan sejarah juga yaitu Masjid Agung Demak dan Pintu Bleding. Ya. Lalu berikutnya Kerajaan Aceh. Ya, Kerajaan Aceh Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16 Masehi di tepi Selat Malaka. Ya, pusat kerajaan terletak di Kutaraja, Banda Aceh. Raja yang pernah memimpin kerajaan Aceh yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah. Lalu peninggalan kerajaan Aceh antara lain Masjid Raya Baitur Rahman dan makam Iskandar Muda. Lalu berikutnya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri pada abad ke-16 Masehi. Di Banten, raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Banten yaitu Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa. Di mana peninggalan sejarah kerajaan Banten antara lain Masjid Agung Banten, Istana Keraton Kaibon, dan Istana Surosowan. Lalu berikutnya Kerajaan Goa dan Salo. Ya, Kerajaan Goa dan Salo terletak di Sulawesi. Raja yang pernah memimpin Kerajaan Goa Salo yaitu Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin. Peninggalan Kerajaan Goa dan Salo antara lain Benteng Fort Rotterdam, ya, dan makam Sultan Hasanuddin. Lalu yang terakhir Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan tersebut berdiri pada abad ke-16 Masehi di Maluku. Raja yang pernah memimpin antara lain Sultan Zainal Abidin dan Sultan Hairun. Peninggalan sejarahnya adalah makam Sultan Babulan dan Keraton Tidore. Itu adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia dan peninggalan sejarahnya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya kepada kalian, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti kalian sudah paham semua ya. Baiklah, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik kedua. Ya, dikerjakan secara berkelompok.
mengerjakan secara berkelompok, secara tertib. Bapak beri waktu beberapa menit untuk mengerjakannya. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, dikumpulkan kembali ke kelompok. Baiklah, kalian sudah mengerjakan LKPD pertama dan LKPD kedua dengan sangat baik dan kompak ya dengan kelompok-kelompoknya. Sekarang kira-kira dari pembelajaran ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah untuk membandingkan dua teks, kita harus mencermati isi dari teks tersebut sehingga kita dapat menemukan persamaan dan perbedaan pada teks tersebut. Yang kedua, kita harus memahami bagaimana pentingnya menjaga peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Itu adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Baiklah, sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi. Ini dikerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri, tidak berkelompok lagi, ya.
kumpulkan, tidak boleh menyontek, dan kerjakan secara sendiri-sendiri. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah, kalau sudah dikumpulkan kembali. Sudah? Kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Nah, berarti dari hari ini kita belajar ya, refleksi yang kita pelajari pada hari ini adalah dalam melaksanakan pembelajaran hari ini apa saja yang dapat kamu pelajari. Yang pertama, kamu bisa memahami bagaimana cara membandingkan dua teks. Yang kedua, kalian bisa mengetahui peninggalan sejarah Islam yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita selesai, kita pulang, kita menyanyikan lagu Soleran terlebih. Satu, dua, tiga, dan empat.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah menyelesaikan pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan kompak. Baiklah, sebelum kita pulang, dirapikan terlebih dahulu bukunya. Ya, kalau sudah tolong pimpin doanya. Bersiap berdoa. Memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 boleh pulang. Kelompok ini. Ya.